Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah drama yang berjudul Happiness yang rilis di tahun 2021. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Di pagi yang cerah, polisi mendapat laporan dari sekolah bahwa ada seorang muridnya yang ingin bunuh diri. Mendapat laporan tersebut, polisi tentunya langsung bergegas ke lokasi. Setibanya di sekolah, polisi itu terus mencoba segala cara untuk membujuk si murid agar turun dari ketinggian. Namun ia sama sekali tak merespon perkataan si polisi. 아니 그럼 쟤한테도 메가폰 주든가. Oh ya, nama si polisi adalah Kim Jungkook. Di sisi lain, seorang guru terus menemani murid di kelas untuk belajar. Para guru di sekolah sengaja menunda jam pulang, agar si murid yang ingin bunuh diri itu tetap tenang di atas sana. Mulai bosan berada lama dalam kelas, salah satu murid wanita di sana lalu mencoba untuk mendatangi si murid yang hendak bunuh diri tersebut. Setelah berbicara sebentar, wanita itu akhirnya mendorong si murid yang hendak bunuh diri tepat di atas matras yang telah disiapkan polisi. Melihat kelakuan dua murid tadi, membuat Jungkook amat ketakutan ya guys ya. 근데 갑자기 구급차에 경찰차에 운동장 들어오잖아. Nama murid itu adalah Yoon Se-bum dan Jung Yi-hyun. "12 tahun kemudian, Se-bum telah berhasil menjadi angkatan polisi pembasmi teroris. Kebetulan di hari itu, dia dan kawan-kawan sedang menjalankan sebuah latihan rutin di markas, sekalian untuk memberi nilai ke junior-juniornya yang baru masuk. Setelah menyelesaikan latihan, ia bersama teman dekatnya di sana berjalan keluar sambil berbincang sedikit mengenai masa lalu dan hasil kinerja para juniornya tadi saat latihan. 팀장님, 지구대로 전출 가지고. 아 근데 쟤 진짜로 검청할 거야? Teman dekatnya itu bernama Lee Sung-young. Di sisi lain, tepatnya dalam sebuah penginapan, ada laporan dari salah satu kamar yang memprotes kamar di sebelahnya begitu ribut. Si penjaga penginapan di sana lalu mendatangi kamar yang ribut tersebut dan menegurnya supaya orang itu tak ribut lagi. Merasa kesal karena teguran dia tak dipedulikan, si penjaga lalu membuka paksa pintu kamar tersebut menggunakan kunci cadangan. Dan baru saja dia membuka pintu, si penjaga itu langsung ditarik masuk oleh si penghuni kamar tadi. 예, 얘기할게요. 맞을래요? Setelah kejadian, tak lama berselang datang polisi ke penginapan tersebut untuk menyelidiki sebuah kasus pembunuhan. Yang dimana si penjaga penginapan di sana telah menjadi korban. Di situ juga ternyata Yi-hyun sekarang bekerja sebagai aparat kepolisian yang bertugas menyelidiki kasus pembunuhan di penginapan tersebut bersama dengan Jungkook. 아 너 무슨 사건인지 모르고 왔어? 아, 오라고 해서 우리 뒤에도 야구 생각이 나냐? 이거 용병으로 출전. Tiba di TKP, mereka melihat begitu banyak darah di lantai kamar. Mereka berdua kemudian hendak memulai penyelidikan. Saat Yi-hyun sibuk memeriksa setiap ruang, Jungkook hanya terus berbicara beberapa kata konyol. Namun betapa terkejutnya mereka berdua ketika menemukan si pelaku pembunuhan yang ternyata bersembunyi di bawah tempat tidur. 아이씨! 아, 네가 여행만 바라는 마카파수 산 건 알겠는데 Di situ mereka langsung bertanya ke pelaku tentang alasan mengapa dia bisa melakukan hal tersebut. Mendengar pertanyaan Yi-hyun, si pelaku hanya menjawab bahwa dia merasa seperti sedang bermimpi. Selanjutnya Yi-hyun kembali bertanya, bagaimana cara dia melukai korbannya. Terlalu lama menjawab,
pertanyaan yang ia berikan, Yi-Hyun akhirnya menyadari sendiri bahwa si pelaku melukai korbannya tersebut dengan cara menggigit si korban hingga tewas akibat kehabisan darah. 꿈 같은 걸 꿨는데 물어 뜯었어요? Setelah selesai menyelidiki kasus aneh yang baru saja terjadi, ia langsung menelpon Saebum untuk memberitahu tentang kasus tersebut. Mencurigai salah satu anggota juniornya, Saebum rela meninggalkan jam makan dia untuk memeriksa sendiri junior yang dia curigai. Dan memang benar bahwa kecurigaan Saebum tadi terbukti karena juniornya itu memperlihatkan kelakuan yang tidak biasa. Saebum dan Seung-Young pun terus diserang oleh juniornya itu, yang memang dari tadi telah berubah layaknya monster. 이종태 교육생! Tak lama mereka berhasil keluar ruangan dan mengunci juniornya itu di dalam. Si junior tadi akhirnya sadar setelah kembali lagi menjadi seorang manusia. Beberapa saat setelah kejadian, datang kelompok organisasi khusus bertugas mengurus kasus aneh yang sekarang terjadi. Ketuanya bahkan membawa Saebum ikut ke markas mereka, akibat mengetahui bahwa Saebum terkena cakar sebelumnya oleh si monster. 총 주시고 감염병 조사에 협조해 주시죠. Nama ketua organisasi adalah Han Tae-sok. Malamnya, Saebum diperiksa oleh petugas yang bekerja di markas. Di waktu yang sama, Tae-sok juga menyempatkan diri untuk meminta beberapa keterangan kepadanya. Sebelum tidur di kamar yang telah disiapkan untuk para orang yang kemungkinan terinfeksi akibat terkena cakar ataupun gigit monster sebelumnya, Saebum sempat mendengar suara bising di sekitar kamar dia. Saat ia mencoba melihat keluar jendela, di situ dia baru menyadari bahwa ternyata telah banyak orang juga yang menjadi penghuni kamar di markas tersebut, ya guys ya. Keesokan harinya, datang petugas membangunkan Saebum di kamar untuk meminta dirinya melakukan tes kembali. Namun di jalan menuju ke tempat tes, ia melihat juniornya itu dan mengajak dia berbicara sebentar. Akan tetapi, tak lama mereka berbicara, juniornya kembali berubah menjadi monster. Lihatlah betapa mengerikannya dia ketika sedang berada di mode monster. Untungnya para petugas datang membantu Saebum sesaat kemudian. Mendapatkan hasil tes yang aman, Tae-sok akhirnya mengizinkan Saebum keluar markas. Di saat bersamaan, Yi-Hyun sudah berada di sana juga untuk menjemputnya. Namun di situ Saebum sempat bercanda lagi ke salah satu petugas di sana. Sesaat sebelum mereka berjalan menuju pulang, Yi-Hyun begitu terkejut, campur bahagia setelah mendengar Saebum yang tiba-tiba mengajak dirinya menikah. 중이님 저 또 못 믿고 우리 결혼할까? Besoknya Seung-Young menonton berita di ponsel dia mengenai penyakit menular yang kemarin diderita oleh salah satu juniornya. Tak lama Saebum datang, ia lalu terus bertanya tentang bagaimana suasana dan keadaan Saebum selama di karantina di tempat tersebut. Oh ya, di situ juga Saebum sempat memberitahu dia bahwa dirinya akan segera menikah dengan Yi-Hyun. 결혼 축하한다. 이거 대체 일이 어떻게 돌아가는 거야? Sehabis sarapan, Seung-Young keluar untuk menemui seorang reporter. Dia rupanya telah ditawari sejumlah uang apabila dirinya bersedia mengungkap apa yang sebenarnya terjadi sekarang ini. Setelah berbicara panjang lebar dengan si reporter di dalam mobil tadi, ia kembali ke markas di mana tempat kejadian juniornya waktu itu. Saat Seung-Young mengambil pecahan kaca di sana, ia melihat bagian dadanya yang ternyata sudah terkena cakar juga, ya guys ya.
Mengetahui Yihyun akan segera menikah dengan Saebom, Jungkook memberinya sebuah hadiah pernikahan. Setelah itu, mereka berdua kembali berbicara tentang organisasi yang diketuai oleh Taesok. Di sisi lain, Saebom cukup kaget ketika baru tiba di basement apartemennya. Kemudian tiba-tiba ada seorang anak kecil yang sedang menaiki sepeda, hampir menabrak dia dari belakang. 왜 뭔데요? 이거 내 선물. 아, 그럼 Baru masuk rumah, Saebom cukup terkesan dengan hadiah pernikahan yang diberikan Jungkook, yang ternyata merupakan foto mereka berdua sewaktu masih sekolah dulu. Habis itu, ia menyapa beberapa tetangga yang tinggal di apartemen tersebut, sambil mempromosikan jualan Jungkook. Lihatlah Saebom saat hendak menyapa para tetangganya, yang masing-masing memiliki karakter sangat berbeda. 그냥 사연 있어 보이네요. 이웃사촌이니까 상담은 무료로 해드릴게 언제든지 오셔서. Keesokan harinya, Saebom ditelepon oleh sang ibu. Tak lama setelahnya, ia mendengar keributan tepat di atas rumahnya saat hendak mengambil segelas air minum. Merasa terganggu, ia lalu menghampiri si penghuni rumah yang berada tepat di atasnya itu untuk menegur dia agar berhenti melakukan kebisingan yang cukup mengganggu. 다시는 이런 일 없을 겁니다. 예. Oh ya, tetangganya itu bernama Oh Jo-young. Sehabis berolahraga, Saebom mendapat telepon dari Sung-young. Di situ ia sangat khawatir dengan temannya tersebut setelah diberitahu bahwa Sung-young ternyata mendapat luka cakar juga saat kejadian salah satu anggotanya yang berubah menjadi monster. Mendengar itu semua, ia lalu bergegas menghampiri dan membawa Sung-young ke markas tempat karantina untuk segera diperiksa oleh petugas di sana. 내가 글로 갈게. 무서워서 말을 못했는데. Tiba di lokasi, Sung-young langsung diperiksa oleh petugas yang juga sempat menangani Saebom sebelumnya. Namun tak lama petugas dan Saebom pergi meninggalkannya sebentar, Sung-young memutuskan untuk kabur. Panik karena melihat Sung-young telah meninggalkan ruang tes, para petugas di sana akhirnya sibuk bertugas mencari dia. 너 지금 어디야? Terlalu fokus mencari jalan keluar dari markas karantina, tanpa ia sadari, Sung-young masuk ke dalam sebuah truk pendingin. Betapa takut dan terkejutnya dia ketika melihat isi di dalam truk tersebut, yang ternyata merupakan para orang-orang yang telah terinfeksi penyakit monster ya guys ya. Baru tiba di parkiran truk pendingin, Saebom terus menelpon ponsel Sung-young. Mendengar nada dering dari dalam salah satu truk pendingin, petugas di sana memerintahkan anggotanya untuk membuka truk tersebut. Akan tetapi, semua orang dalam truk itu yang telah berubah menjadi monster nyaris keluar sesaat truk tersebut baru saja dibuka. Di situ Saebom sempat melihat ternyata ada Sung-young juga di sana yang telah berubah menjadi monster. Mendapat informasi bahwa Saebom sedang berada di markas karantina, ditambah lagi di sana terjadi sebuah masalah, Yihyun langsung bergegas ke lokasi. Melihat Sung-young berada di dalam truk, Saebom mencoba masuk untuk menariknya keluar. Namun saat para petugas nyaris menutup pintu, akibat kelamaan menunggu Saebom, Yihyun tiba-tiba muncul menarik Saebom dengan sekuat tenaga agar bisa keluar, kemudian melemparkan bom asap ke dalam truk. Biar para monster di situ kembali tenang. Mulai kehabisan bahan makanan, Saebom menyempatkan dirinya berbelanja sebentar di supermarket yang ada di sekitar apartemen. Tiba di rumah, tak lama ia selesai menyimpan belanjaannya tadi, ia kembali mendengar keributan yang disebabkan oleh Jo-hyung. Merasa sangat terganggu akan hal itu,
Saibum lalu kembali menghampirinya. Curiga dengan kelakuan Jo Hyung, ia pun menerobos masuk ke dalam rumahnya. Dan benar saja, karena di dalam rumah itu ada seorang monster yang merupakan istri dari Jo Hyung sendiri. Untungnya tak lama Saibum diserang oleh istri Jo Hyung yang telah berubah menjadi monster itu. Yi-hyun muncul di waktu yang tepat untuk menyelamatkan dia. Setelah kejadian, datang tim khusus yang bertugas menangani kasus tersebut, membawa istri Jo Hyung tadi ke tempat karantina. Akan tetapi, para penghuni apartemen di sana begitu panik dan ketakutan saat melihat semua itu ya guys ya. 없어도 실시할 거고요. 가급적 외출을 삼가시고 Menyadari apartemen mereka akan dikarantina dalam beberapa hari ke depan, para penghuni di sana terus berdatangan ke supermarket untuk membeli bahan makanan dan minuman sebagai persiapan selama menghadapi masa karantina nanti. Karena selama itu juga, mereka nantinya dilarang keluar rumah dan dianjurkan untuk tetap bertahan sebisa mungkin tinggal di dalam rumah masing-masing. Mendapat bukti yang konkret, Yi-hyun dan Jungkook langsung bergegas ke rumah Jo Hyung untuk menangkapnya atas tuduhan pembunuhan kepada istri sendiri. Namun di sisi lain, mengetahui ada orang yang berubah menjadi monster di apartemen tempat Saibum tinggal sekarang bersama Yi-hyun, Taesok memutuskan untuk menutup akses keluar masuk dari apartemen tersebut dengan tujuan mencegah penyebaran penyakit. 완전 몸짓이고 무슨 소리 하시는 거예요 지금? Singkat cerita, setelah melewati beberapa hari karantina yang ditetapkan, mereka sama sekali tak menyadari bahwa ternyata di dalam apartemen tersebut terdapat seorang buronan yang paling dicari polisi dengan kasus pembunuhan. Demi melindungi anak kecil di sana, Jungkook terpaksa terkena tembak oleh si buron yang memang di hari-hari sebelumnya telah membunuh beberapa orang penghuni apartemen. Si buron itu bernama Andrew. Di situ Andrew menyuruh Saibum dan Yi-hyun untuk pergi ke tempat di mana mereka akan menyalakan alat mesin agar listrik di apartemen tersebut bisa nyala kembali. Setelah berhasil menyalakan listrik, para monster di sana terus berdatangan mengejar mereka. Ingin mengantisipasi trik Andrew yang berencana membunuh mereka dari tadi, Yi-hyun mengajak Saibum untuk mengambil jalan yang berbeda. Berhasil menemukan jalan, mereka berdua kemudian menaiki lift untuk bisa tiba di lantai paling atas. Akan tetapi, baru saja lift terbuka sesaat, mereka berdua melihat lantai tersebut cukup banyak monster yang menunggu. Yi-hyun lalu mencoba menghalangi para monster agar menjauh dari lift. Namun betapa terkejut dan sedihnya Saibum ketika melihat bekas cakaran di bagian dada Yi-hyun ya guys ya. Saat mereka semua nyaris berhasil pergi keluar dari apartemen, Andrew tiba-tiba datang dan menghadang mereka untuk pergi. Di situ Yi-hyun rela mengorbankan dirinya terus terkena tembakan Andrew dengan harapan melindungi Saibum dan yang lainnya untuk bisa pergi keluar dari apartemen. Di saat ia mulai terpojok, Yi-hyun akhirnya berubah menjadi monster kemudian menggigit Andrew. 같이 못 가서 미안해. Di sisi lain, sehabis melakukan sebuah kesepakatan dengan Taesok, Saibum masuk kembali ke apartemennya untuk menyelamatkan Yi-hyun. Melihat kedatangan sang istri di sampingnya, ia pun tak jadi berubah menjadi monster.
Saat hendak kembali ke rumah untuk mengambil sesuatu, depan pintu ia bertemu dengan Andreo yang memang dari tadi sudah menunggunya di sana. Tak ingin melihat Ihun diperlakukan seperti itu, Saibom menembak tangannya sendiri dengan tujuan memancing. Andreo yang melihat darah segar, tentunya membuat dia tak bisa menahan diri untuk berubah menjadi monster ya guys ya. Akan tetapi, baru saja dia akan memangsa Saibom, Ihun menembaknya hingga tewas. Setelah semua kejadian itu, keadaan di sana pun kembali normal. Karena akhirnya organisasi yang dipimpin oleh Taesok berhasil menemukan sebuah obat penawar untuk penyakit tersebut. Lihatlah betapa bahagianya semua orang di sana ketika mengetahui bahwa kota mereka kini sudah sangat aman dari berbagai virus yang terus mengancam selama ini. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah drama yang berjudul Happiness. Seperti biasa, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.